Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D akan mendiskusikan mengenai 2 paten yang digunakan sebagai acuan dalam praktikum lapangan untuk mata kuliah teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Adapun nama-nama anggota kelompok kami adalah Akmal dengan NIM D1B1180069, Ardista Rizkiana Cantika dengan NIM D1B1180008, Kipsan dengan NIM D1B1180022, Muhammad Israkin dengan NIM D1B1180061, dan Putri Rizky Amalia dengan NIM D1B1180053. Yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai paten pertama. Ya, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih. Di mana paten yang pertama itu bioindeksida ekstrak jarak, di mana tanaman jarak merupakan tanaman yang mengandung berbagai sumber obat biologis yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan obat biologis dan pestisida biologis. Ekstrak jarak pagar yang larut dalam air dapat menghambat degradasi sel dan bersifat toksis bagi larva Schistosoma. Baik, lanjut pemateri kedua. Jarak tergolong tanaman beracun. Bijinya mengandung racun yang berbahaya yang dinamai ricin. Sepanjang sejarah, ricin dikenal sebagai racun pembunuh yang sangat ampuh. Karena sangat ampuh untuk membunuh, racun ini dimanfaatkan dalam dunia pertanian sebagai pestisida alami. Dibandingkan dengan pestisida sintesis, biopestisida murah dan dapat terurai di alam. Silakan materi ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bahan aktif yang terkandung pada buah jarak adalah tanaman jarak mengandung senyawa aktif seperti B, sitosterol, stigmasterol, kursin, flavonoid, dan deoksil hidroksiforbol atau forbol ester. Solusi untuk mengantisipasi lalat buah yaitu temukan sumber lalat berasal. Kita harus mencari tahu dari mana lalat tersebut berasal. Yang kedua, membersihkan area yang menjadi tempat lalat berkumpul. Yang ketiga, menggunakan buah busuk sebagai jebakan. Yang keempat, menggunakan larutan cuka sebagai jebakan. Yang kelima, menggunakan semprotan serangga. Yang keenam, menggunakan perangkap lalat yang dijual di toko atau bantuan pembasmi serangga. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya, materi keempat. Atau biji jarak atau yang sering dimanfaatkan oleh petani untuk mengendalikan hama atau adalah biji jarak yang sudah masa penuh atau tua. Penggunaan ekstrak biji jarak yang masih muda jarang digunakan oleh petani di Indonesia untuk meninggalkan hama. Bahkan belum ada laporan untuk bahwa ekstrak biji jarak mampu mengendalikan hama. Maka yang sering dimanfaatkan itu biji jarak tua. Salah satu manfaat biji jarak yang dapat dimanfaatkan oleh petani itu sebagai moluskisida karena mengandung kurkin dan forbol ester yang beracun. Ekstrak biji jarak juga memiliki potensi sebagai moluskisida terhadap Oncomelania cubensis yang merupakan jenis keong vektor schistosomiasis. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh
Nur Widayati dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengaplikasikan ekstrak biji jarak dengan konsentrasi 32 dan 60, temukan keong mati sebesar 100% pada pengamatan 24 jam setelah aplikasi yang dilakukan. Sekian dan selanjutnya. Baik, selanjutnya adapun cara membuat ekstrak jarak yang sudah berwarna kuning atau yang sudah untuk memisahkan bijinya. Lalu dilakukan pengeringan biji jarak dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah di oven, kulit jarak dipisahkan dengan dagingnya. Isi dagingnya dihaluskan menggunakan tumbukan atau mortar, lalu ditimbang biji jarak yang telah dihaluskan seberat 150 gram. Setelah itu dicampur menggunakan alkohol 70% sebanyak 80 ml, kemudian didiamkan selama 10 jam. Setelah didiamkan selama 10 jam, ekstrak biji jarak disaring menggunakan saringan atau kain yang tipis. Setelah itu, ekstrak biji jarak siap diaplikasikan pada tanaman yang akan terserang hama. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi diskusi kami mengenai paten pertama. Selanjutnya kami akan berdiskusi mengenai paten 5, mengenai lalat buah. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih. Lalat buah atau Drosophila melangester merupakan hama pengganggu khususnya pada tanaman buah-buahan karena sering dikaitkan dengan produk yang tidak sehat. Salah satu varietas yang dapat digunakan untuk mengusir lalat buah di tempat yaitu melalui penggunaan pakan atau menetapkan atratan dalam jebakan yang dikerahkan secara selektif di lingkungan di mana lalat buah menjadi masalah. Adapun jenis lalat buah yaitu Bastoria carambolea, yang kedua itu Bastocera albilista, yang ketiga itu Bastocera cucurbitae dan Bastocera pepaya. Sekian dan selanjutnya. Kerugian dari akibat serangan lalat buah cukup besar, menyebabkan rendahnya produksi dan mutu tanaman hortikultura. Hama ini juga dapat menjadi penghambat perdagangan antar negara. Jenis lalat buah di Indonesia termasuk dalam genus Bactrocera. Spesies Bader salis kompleks dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 100%. Pemateri selanjutnya. Kisan mohon dimutkan suaranya. Ya, lanjut Bekmal. Solusi untuk mengantisipasi lalat buah yaitu temukan sumber lalat yang lalat buah berasal. Yang kedua, membersihkan area yang menjadi tempat lalat berkumpul. Yang ketiga, menggunakan buah busuk sebagai jebakan. Yang keempat, menggunakan larutan cuka sebagai jebakan. Yang kelima, menggunakan semprotan serangga atau menggunakan perangkap lalat yang dijual di toko seperti bantuan pembasmi serangga. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan membahas tentang mekanisme pembuatan perangkap lalat buah.
dan cara kerja lalat buah. Untuk cara pembuatannya itu menggunakan gelas plastik bening berukuran silinder dengan diameter 4,0 di atas, 3,0 di bawah, dan tinggi 2,5 cm. Tutupnya dibuat dengan diameter 22 mm dengan yang merupakan satu-satunya bukaan untuk larutan dan satu-satunya pintu masuk lalat. Untuk cara kerjanya atau kemampuannya yaitu menangkap tergantung pada komposisi antraktan untuk menarik lalat buah sekaligus mempertahankan di ruang dalam botol dan menjaga agar tidak berkeliaran kembali ke lubang masuk. Ya. Apa saja keuntungan dari alat yang dibuat untuk perangkap lalat? Perangkap lalat buah ini cukup efektif untuk menghilangkan droposila atau lalat buah, di mana eksperimen perangkap tersebut dapat diaplikasikan dalam ruang tertutup baik di laboratorium atau di rumah kaca terdekat. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi diskusi kelompok kami mengenai paten 1 dan paten 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Nih.